Baraya. Oh, Baraya. Mudah-mudahan Baraya tidak bosan ya ketemu Mamang lagi. Pada kesempatan kali ini Mang Lili akan membahas tentang nama anggota tubuh kita dalam bahasa Sunda, dimulai dari ujung rambut bersama ketombenya sampai ke ujung kaki sama rorombehnya ya. Nah, karena membahas seluruh tubuh dalam bahasa Sunda ini akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk itu Meli akan dibuat secara berseri. Nah, untuk pertama, untuk awal Meli akan membahas tentang bagian tubuh yang paling atas. Sebelumnya dalam bahasa Sunda, seluruh tubuh ini disebut atau dinamakan dalam bahasa Sundanya itu awak. Seluruh badan itu awak. Makanya kalau pegel-pegel, biasanya orang Sunda itu menamakannya, kalau pegel-pegel itu nyari awak, badannya sakit gitu ya. Oke, kita mulai dari yang paling atas, head atau kepala. Nah, yang paling ujung ini namanya rambut, hair. Nah, dalam bahasa Sunda ada dua, ada rambut juga bahasa Sunda itu rambut, terus yang satu lagi buuk. Kalau yang masih muda yang belum berubah nih kayak Maman, sebetulnya warnanya buukna hidung, rambutnya hitam. Tapi kalau uban yang putih, rambut putih, disebutnya huis. H-U-I-S, bukan huis. Kalau dalam bahasa Jawa huis gitu sudah ya. Kalau bahasa Sunda rambut putih itu disebut huis. Rambut buuk. Jenis rambut ada yang lurus itu disebut rambutnya lempeng, buukna lempeng. Ada yang keriting disebutna galing. Kalau ada yang rambutnya gitu kayak ombak itu disebutnya buukna rambutna ombak banjir. Nah, kalau nggak ada rambutnya disebut botak atau dugul. Nah ya, ini kepala itu kalau bahasa Sunda itu ada tiga nama. Yang halus disebut mastaka, bukan mas paijo, mastaka. Nah, yang kedua yang bahasa sedang sirah, nyeri sirah, sakit kepala. Nah, gitu. Yang ketiga ini kasar, cukup diketahui saja, jangan digunakan sebisa mungkin ya. Ke bahasa Sundanya kepala yang kasar itu disebut hulu, H-U-L-U. Hulu umumnya buat menamakan istilah kepala binatang, jika hulu hayam, hulu sapi, hulu muning, hulu domba dan sebagainya. Nah, biasanya kata hulu ini digunakan orang ketika marah gitu sia karena hulu aing teh gitu kurang ajar. Nah, itu ketika marah biasanya yang bahasa kasar itu. Nah, ada juga istilah yang dikaitkan dengan kepala ini. Orang yang sombong, songong, yang kalau kata orang Sunda mah sombong, ujug itu sombong, ria, takabur itu juga sombong. Nah, biasanya disebut gede hulu, besar kepala. Nah, gitu ya, jangan sampai baraya gede hulu ya, gak baik gitu. Nah, antara kepala ini terdapat ini jidat. Kalau bahasa Sunda itu yang halusnya taar, T-A-A-R, taar. Terus yang sedangnya
atau yang umumnya itu disebut tarang, TARANG, tarang ya. Kalau istilah atau istilahnya di tarang ini biasanya disebut herang tarang. Jadi pengen kelihatan gitu kerjanya kita, herang tarang, pengen pujian lah, herang tarang begitu ya. Nah, tarang ini ada alis, disebutnya halis. Halis, kalau yang halisnya bagus terutama buat perempuan disebutnya teh halisnya ngajeler pae. Nah, halisnya. Terus ini mata, kalau bahasa Sunda itu yang halusnya itu soca, soca. Terus yang sedangnya panon, panon ya. Mata juga bisa, dan ini biasanya mah kalau orang lagi ngambek matanya nempok atau matanya ngelihat tuh begitu ya. Terus ini noise, hidung. Hidung itu bahasa halusnya pangambung, bahasa sedangnya irung. Nah, orang kalau biasanya dipuji itu puji irungna ngapung, hidungnya terbang, atau irungna rebe, hidungnya teh gitu ya. Turun ke bawah ada kumis, sama saja kumis. Terus ini si bibir seks, ini bibir, kalau bahasa Sunda halusnya itu lambai, kalau bahasa sedangnya teh biwir. Bibir ipis, lambai ipis berarti bibirnya tipis. Kalau bibir tebal disebutnya jebleh begitu. Kalau yang dikit-dikit nangis, cengeng, disebut teh ipis biwir. Nah, gitu. Kalau ini nih pipi, pipi dalam bahasa Sunda itu damis, halus. Kalau bahasa umumnya itu pipi juga sama ya. Nah, ini dagu alias dago. Lain dago, katang salah, dago masalah gado. Kalau bahasa halusnya angker. Yang tumbuh rambut di dagu ini disebutnya janggot ya, bukan jenglot. Nah, ini gigi, bahasa halusnya waos ya, atau kuntu. Terima kasih.